Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genius, pada video kali ini kita akan belajar tentang passive voice atau kalimat pasif. Don't go anywhere, simak baik-baik videonya ya. Video ini dipersembahkan oleh Genius Study Club, les anak SD dan SMP. Oke, seperti yang kita tahu, kalimat itu ada yang kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Sebelum kakak membahas kalimat pasif, kakak akan sedikit mereview atau mengulas tentang kalimat aktif. Sobat Genius bisa perhatikan penjelasan berikut. Oke Sobat Genius, kita akan memulai dari kalimat aktif. Di sini ada contoh kalimat, My mother cooks chicken soup. Ibuku memasak sup ayam. Perhatikan susunan kalimatnya. Di sini, my mother fungsinya adalah sebagai subjek. Kemudian cooks berfungsi sebagai verb atau kata kerja. Dan chicken soup itu fungsinya sebagai objek. Jadi, untuk susunan dasar dari kalimat aktif adalah subjek, kemudian verb, lalu yang terakhir adalah objek. Nah, untuk passive voice nanti kalimatnya tinggal dibalik ya. Oke, kita masuk ke contoh untuk kalimat pasif. Contohnya adalah the chicken soup is cooked by my mother. Jadi ini kalimatnya dibalik dari kalimat yang aktif tadi, sehingga menjadi sup ayam itu dimasak oleh ibuku. Di sini objek berada di depan, sehingga chicken soup itu berada di depan. Kemudian verb tetap berada di tengah, namun bentuknya berubah ya. Nah, di sini is cooked itu merupakan to be ditambah verb 3, sehingga artinya berubah menjadi dimasak. Dan subjeknya berpindah, berada di akhir, sehingga my mother itu ada di akhir kalimat. Sehingga diperoleh susunan untuk kalimat pasif, objek, kemudian ditambah to be plus verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga, dan terakhir baru ditambahkan subjek. Sekarang kita akan membahas lebih detail tentang passive voice atau kalimat pasif. Oke, kakak ulangi bahwa susunan dasar dari kalimat passive voice tadi adalah objek, kemudian ditambah be plus kata kerja bentuk ketiga, dan terakhir adalah subjek. Namun, to be di sini atau be itu memiliki ketentuan. Nah, untuk penggunaannya nanti kita harus menyesuaikan dengan tenses. Jika tensesnya itu present tense, to be yang digunakan adalah is, am, are. Jika tensesnya adalah past tense, to be yang digunakan adalah was, were. Kemudian jika tensesnya continuous, to be yang digunakan adalah to be plus being. Jadi ada tambahan being-nya karena dia continuous. Lalu jika tensesnya perfect, dia menggunakan has, have, ataupun had ya. Jadi tidak menggunakan to be. Dia menggunakan has, have, atau had, kemudian ditambah been. Nah, untuk video ini kita akan membahas penggunaan kalimat pasif dalam present tense. Yang pertama adalah simple present tense. Dalam tenses ini, to be yang digunakan cukup is, am, are, baru ditambahkan verb 3. Nah, itu kuncinya ya untuk simple present tense atau kalimat pasifnya, rumusnya itu. Kita langsung masuk ke contoh. Untuk kalimat aktifnya dia berbunyi Danny helps Cindy and David. Danny membantu Cindy dan David. Bagaimana jika diubah ke kalimat pasif? Dia akan berubah menjadi Cindy and David are helped by Danny. Nah, untuk kalimat pasif kalian perhatikan, to be yang digunakan adalah are ya, karena objeknya ada dua orang yaitu Cindy dan David.
Nah, untuk are helped di sini artinya adalah dibantu. Nah, ini sudah berubah menjadi kalimat pasif ya. Ingat, kata kunci untuk kalimat pasif pada simple present tense adalah to be is MR plus verb 3. Selanjutnya kita akan membahas kalimat pasif yang digunakan pada present continuous tense. Untuk to be yang digunakan di sini adalah is MR plus being plus verb 3. Nah, yang membedakan dengan yang tadi adalah ada being-nya di sini karena dia continuous. Kita langsung masuk ke contoh. Mulai dari kalimat aktif. I am reading a book. Aku sedang membaca sebuah buku. Jika diubah ke kalimat pasif menjadi the book is being read by me. Book itu sebagai objek dipindah ke depan. Lalu diikuti to be is karena book merupakan kata benda sehingga to be-nya adalah is. Lalu diikuti being ya, ingat diikuti being karena di sini present continuous. Lalu read sebagai kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk kata kerja read ini baik bentuk pertama, kedua maupun ketiga itu memang sama ya, jadi bentuknya tidak berubah. Dan terakhir, I, jika dipindah ke belakang dia menjadi me. The book is being read by me. Buku itu sedang aku baca. Pembahasan selanjutnya adalah passive voice yang digunakan dalam present perfect tense. Oke, untuk rumusnya, nah yang membedakan adalah di sini menggunakan has ataupun have ya. Kalau tadi semuanya menggunakan to be, kalau di sini has ataupun have baru ditambahin been ya, bukan being tapi di sini been. Nah, terakhir tetap sama, ditambah verb 3. Oke, kita akan langsung masuk ke contoh. Untuk kalimat pasifnya dia berbunyi Mr. Tom has taught the students for 1 year. Pak Tommy sudah mengajar murid-murid itu selama 1 tahun. Has taught di sini dia menandakan kalau tensesnya adalah present perfect tense. Jika diubah ke dalam kalimat pasif, kita sesuaikan rumus di atas ya. The students itu kita pindah ke depan. Kemudian karena students jumlahnya banyak sehingga menggunakan have. Sehingga menjadi have been taught. Ingat bukan has been ya, have been taught di sini. Dan terakhir Mr. Tom dipindah ke belakang serta diikuti keterangan waktunya. Sehingga menjadi the students have been taught by Mr. Tom for 1 year. Murid-murid itu sudah diajar oleh Pak Tom selama 1 tahun. Oke, supaya tidak lupa, kakak akan berikan rangkuman rumus kalimat pasif dari 3 tenses tadi ya. Sobat Genius bisa mengcapture atau di screenshot tabel ini. Sudah? Oke. Supaya lebih paham, kita akan coba ubah kalimat berikut ke dalam kalimat pasif ya. Kalimat yang pertama, Sandra washes the clothes every morning. Sandra mencuci pakaian-pakaiannya setiap pagi. Nah, di sini dia akan berubah menjadi clothes are washed by Sandra every morning. Lalu kalimat yang kedua, Sandra is throwing the stone. Sandra sedang melempar batu. Di sini tensesnya adalah present continuous. Nah, kira-kira jika diubah menjadi kalimat pasif, bagaimana ya? Tulis di kolom komentar ya jawaban kalian. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang passive voice. Supaya lebih banyak yang paham, silahkan share video pembelajaran ini ke teman-teman kalian ya. Sampai di sini dulu materi kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.